Kepada pemateri, saya persilakan untuk memaparkan makalahnya. Hadis yang terkait hadis bertemakan tentang pakaian ya. Nia, Hadiro, materinya Bapak. Hadiro, Bapak. terkait dengan apa? Tentang adab berpakaian, Pak. Ya, nah, silakan dimulai. Tentang pakaian dan perhiasan. Oh, Nelvi, gimana? Bisa share screen? Iya bisa, benar. Kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pada kali ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka kembali lewat Zoom dalam mata kuliah hadis maudhu'i. Kali ini pembahasannya tentang hadis tentang pakaian dan perhiasan yang akan disampaikan oleh kelompok 9 yang terdiri dari Khadijah, kemudian saya sendiri Mia Salsabila, dan Nelvi Rahmita. Pembahasan yang akan dibahas yang pertama adalah adab laki-laki dan perempuan dalam berpakaian, kemudian penjelasan hadis tentang berhias dan perhiasan yang dilarang, kemudian penjelasan hadis tentang hukum memakai kain sutra dan perhiasan emas. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Laila. Ada orangnya enggak? Laila? Ada. Oke. Padanya Oke. dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama yaitu konsep akhlak berpakaian dalam Islam. Konsep tentang pakaian dalam Islam menjadi salah satu tema penting yang tidak dapat diremehkan. Apa ada suaranya enggak? Ada kok, Lel. Hal ini dikarenakan konsep pakaian berangkat dari ajaran Islam itu sendiri. Mengingat secara historis, kajian pakaian dalam Islam tersebut dalam Al-Quran. Historis pakaian dimulai ketika Nabi Adam dan Siti Hawa terjerumus rayuan setan untuk memakan buah huldi. Peristiwa tersebut kemudian menjadikan keduanya terbuka auratnya dan membutuhkan pakaian untuk menutupinya. Kebutuhan terhadap pakaian ini kemudian berlanjut sampai saat ini. Dengan demikian, maka pakaian dalam Islam di satu sisi sebagai kebutuhan, dua sisi ini kait tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Konsep berpakaian dalam Islam itu sendiri secara umum dapat didekati dari dua aspek, yakni akhlak dan fikih. Kajian pakaian dari aspek akhlak dikembangkan dari tema akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama merupakan bagian ajaran Islam dengan berprinsip pada upaya menghormati dan menghargai orang lain. Berpakaian yang sopan dan baik merupakan bagian dari upaya menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan kajian pakaian dari aspek fikih menekankan pada upaya menutup aurat. Mengingat dalam ajaran Islam terdapat batasan aurat yang harus ditutupi bagian muslim maupun muslimah. Artinya setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan akan memperoleh pahala ketika dapat berpakaian sesuai tuntunan syariat dan sebaliknya akan mendapatkan dosa
ketika melanggarnya. Singkatnya, pakaian yang dikenakan seorang muslim maupun muslimah merupakan ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Dengan demikian, maka pendekatan akhlak dan fikih dalam mengkaji pakaian biasa dilakukan dalam Islam dan memiliki kedudukan yang sama penting. Merupakan salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan kepada Allah yang ada, yang berfungsi dari panas dan dingin serta penangkal kerusakan lainnya. Dan telah datang penjelasan di dalam dalil-dalil syariah yang menerangkan tentang hukum-hukum berpakaian secara rinci dan jelas. Di samping itu, syariah juga telah menjelaskan batasan wajib ukuran berpakaian yang dikatakan telah menutup aurat. Juga menjelaskan mana saja perkara yang sunnah maupun haram, makruh dan mubah dalam berpakaian, baik dari segi jenis, batasan maupun ukurannya. Dan para ulama kita telah menyebutkan adab dan etika berpakaian dalam buku-buku mereka yang disertai dengan dalil. Dan di antara adab dan etika tersebut ialah yang pertama, wajib menutup aurat. Aurat ialah anggota tubuh yang wajib ditutupi, yang mana pemiliknya akan merasa malu bila tersingkap atau terbuka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, dengan ayat ini maka menutup aurat dengan pakaian adalah perkara wajib. Sedangkan batasan aurat bagi laki-laki dewasa ialah mulai dari pusar sampai lutut. Berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Jarhad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah lewat di hadapannya dan ketika itu pahanya terbuka. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, qala Rasulullah SAW, ya Jarhad, ghaddi fahidak fa innal fakhidha aurah. Akhrajahu Ahmad. Artinya, wahai Jarhad, tutupi pahamu. Sesungguhnya paha termasuk aurat. Hadis riwayat Ahmad. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq tanpa disertai sanad. Imam Malik dan juga Tirmizi dengan sanad hasan karena terkumpul banyak penguat. Imam Bukhari berkomentar seusai menyebutkan perbedaan pendapat tentang masalah ini. Hadis Jarhad lebih kuat. Adapun bagi perempuan, maka dalam hal ini telah datang penjelasan dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, qala Rasulullah SAW, al-mar'atu aurah. Akhrajahu Tirmizi. Wanita adalah aurat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1173. Yang kedua yaitu hendaknya tebal dan tidak transparan sehingga menampakkan aurat atau warna kulit dan lekuk tubuh, dan ini berlaku baik pakaian laki-laki maupun wanita. Ibnu Tamim menjelaskan dibenci pakaian yang transparan apabila sampai menggambarkan anggota badan. Imam Al-Marwazi menceritakan, aku pernah disuruh oleh beberapa orang tak kala aku sedang berada di rumahnya Abu Abdullah yakni Imam Ahmad untuk membeli sebuah pakaian untuk mereka. Maka Imam Ahmad berpesan, jangan beli pakaian yang tipis karena aku membenci pakaian yang transparan baik untuk mayit maupun orang yang masih hidup. Sesungguhnya paha adalah aurat. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki, demikian pula tidak menyerupai pakaian laki-laki bagi wanita. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la'anal mutasyabbih minan nisa birrijal wa la'anal mutasyabbih minar rijali bin nisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang menyerupai wanita dari kalangan pria dan orang-orang yang menyerupai pria dari kalangan wanita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5885. Selanjutnya yang keempat, tidak boleh isbal melebihi mata kaki bagian laki-laki. Dan larangan ini mencakup pakaian yang berupa jubah, sarung, celana maupun gamis.
Hal itu berdasar sebuah riwayat yang dibawakan oleh Abu Daud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah min jar minhuma syai'an khaila'un lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah, akhrajahu Abu Daud. Yang artinya melebihkan pakaian di bawah mata kaki itu bisa merupa jubah atau gamis atau serban. Barang siapa yang menarik pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya sama sekali kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4094 dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud 2/771 nomor 3450. Dalam redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyaka wal isbalul idhar qaqan minal makhilati wallahu tabaraka wa ta'ala la yuhibbul makhilah. Hati-hati engkau dari memanjangkan jubah, karena memanjangkan jubah sampai di bawah mata kaki termasuk dari kesombongan dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Ahmad. Dan tekstual dalam hadis di atas menjelaskan pada kita bahwa hanya sekadar memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu sudah termasuk dalam kategori sombong, biarpun orang yang memakainya tidak mempunyai maksud ke arah sana. Dalam hal ini telah datang ancaman yang sangat keras bagi siapapun orangnya yang berpakaian melebihi kedua mata kaki. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fa fithar, akhrajahul Bukhari. Segala sesuatu dari pakaian yang berada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 5787. Selanjutnya yaitu yang kelima, haram memakai pakaian yang ada gambar salib atau bergambar makhluk hidup. Seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah membeli sarung bantal yang ada gambarnya, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau langsung berdiri di depan pintu tidak mau masuk ke dalam rumah. Maka aku paham dari raut mukanya yang tidak senang dengan sarung bantal tersebut. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa salahku? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, untuk apa sarung bantal tersebut? Aisyah menjawab, aku membelinya untukmu sebagai alas bantal dan tempat duduk. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inna ashab hadhil yaumil qiyamah ya'buna fa yuqal lahum ahyu ma khalaqtum wa qala innal baita alladhi fi sur la tadkhuluhul laika, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya orang-orang yang melukis gambar ini kelak akan diazab pada hari kiamat dan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian gambar, dan beliau bersabda, sesungguhnya rumah yang ada gambar di dalamnya tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5961. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imran ibnu Hitan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan sedikit pun di dalam rumah suatu benda yang berupa salib, melainkan beliau menghancurkannya. Al-Hajawi mengomentari hadis di atas, apabila memasang dan menggantung tiral yang bergambar di tembok sebagai tirai yang saja dilarang, maka larangan untuk desain pakaian itu lebih utama, karena ketika dijadikan pakaian itu bentuk pemuliaan di dalamnya. Inilah salah satu sisi keharaman. Yang keenam yaitu haram memakai pakaian syuhrah atau popularitas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labitha thawba syuhrati fid dunya albasahullahu thawba madallatin yaumal qiyamah." Akhrajahu Ahmad. Artinya, barang siapa memakai pakaian syuhrah
popularitas di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Al-Hajjawi menerangkan hal itu disebabkan karena akan membuat si pelaku tercela dan akan mengurangi muruahnya. Dan di dalam pakaian mahal yang dihindari ialah seluruh pakaian yang menjadikan bila dipakai membuat dirinya terkenal di kalangan manusia, seperti pakaian yang menyelisihi adat suatu negeri dan keluarga pada umumnya. Oleh karena itu, hendaknya ia memakai pakaian yang biasa dikenakan oleh umumnya masyarakat, agar dirinya tidak ditunjukkan dengan jari telunjuk sama orang lain karena aneh, sehingga menyebabkan mereka menggibah dan membicarakan tentang dirinya. Maka dirinya ikut mendapat bagian dosa di bahannya mereka. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan dibenci pakaian syuhrah, yaitu pakaian yang keluar dari pakaian orang pada umumnya, baik itu karena harganya yang sangat mahal maupun model pakaiannya yang terlalu jelek. Sesungguhnya ulama salaf mereka membenci dua pakaian syuhrah seperti tadi, terlalu mahal dan terlalu jelek modelnya. Imam Ibnu Abdil Bar mengatakan, seperti dikatakan, setiap makanan yang engkau sukai silahkan makan. Namun, pakailah pakaian yang biasa dikenakan oleh orang banyak. Seorang penyair mengatakan dalam lantunan bait syairnya, jikalau engkau dilempari pandangan semenjak keluar, sadarilah karena engkau sedang mengenakan pakaian syuhrah. Adapun makanan, maka makanlah sesuai seleramu, dan jadikan pakaianmu sesuai selera orang lain. Yang ketujuh yaitu haram bila tidak ada uzur memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan memakai emas bagi laki-laki. Kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengambil kain sutra lalu memegang dengan tangan kanannya, lalu mengambil dan memegang dengan tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadaini haramun ala dzakari ummati, akhrajahu Abu Daud. Sesungguhnya dua benda ini haram bagi kaum laki-laki dari kalangan umatku, hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu yang ke-8, di antara perkara sunnah dalam berpakaian ialah memulai dari sisi kanan terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusannya yang penting. Muttafaqun alaih. Imam Nawawi mengatakan ini merupakan kaidah dalam syariat yang terus dipakai, yaitu apabila masuk kategori yang mulia dan terhormat seperti mengenakan pakaian, celana, sendal, dan lain sebagainya yang semakna dengannya, maka disunahkan untuk memulainya dengan pakaian kanan terlebih dahulu, karena kehormatan serta kemuliaan sisi anggota badan yang sebelah kanan. Yang selanjutnya yang ke-9, disunahkan ketika memakai pakaian baru untuk membaca doa yang telah dijelaskan dalam masalah itu, yaitu membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, akhrajahu Tirmizi. Arti doa tersebut yaitu, ya Allah, segala puji bagimu, engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sunnah At-Tirmizi nomor 1446. Yang ke-10, disunahkan untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih. Berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunnahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ilbathu min thiyabikum al-bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Akhrajahu Abu Daud. Artinya, kenakanlah oleh kalian pakaian berwarna putih. Sesungguhnya itu merupakan pakaian terbaik untuk kalian. Dan kafanilah dengan warna putih mayat-mayat kalian. Yang ke-11, yaitu dilarang mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kekuning-kuningan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah melihatku mengenakan dua pakaian berwarna kekuning-kuningan, lalu beliau bersabda, Inna hadhihi min thiyabil kufar, fala talbisha. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya ini termasuk dari pakaian kafir, janganlah engkau memakainya. Hadis riwayat Muslim nomor 2077. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari setelah menyebutkan ucapannya para ulama tentang pakaian berwarna merah, beliau menegaskan yang sesuai dalam masalah ini ialah bahwa larangan untuk mengenakan pakaian yang berwarna merah kalau sekiranya ini merupakan pakaian yang yang biasanya digunakan oleh Yang sesuai dalam masalah ini bahwa larangan untuk mengenakan pakaian yang berwarna merah kalau sekiranya itu merupakan pakaian yang biasa dikenakan oleh orang kafir. Maka pendapat dalam hal ini persis seperti pendapat tentang masalah larangan memakai pakaian berwarna merah. Dan apabila ini masuk dalam pakaian wanita, maka ini kembali pada larangan menyerupai kaum wanita. Maka larangannya adalah pada tasyabuh, bukan pada jenis pakaiannya. Dan jika tujuannya adalah untuk popularitas dan atau menyimpang dari muru'ah, maka hal itu terlarang kapanpun terjadinya. Walaupun dalam hal ini pendapat dipegang oleh Imam Malik, itu lebih kuat yang membedakan antara kondisi di dalam rumah dan ketika dikenakan dalam kumpulan banyak orang. Selanjutnya yang ke-12. Dianjurkan untuk menampakkan nikmat yang diperoleh dalam berpakaian maupun yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Dawud dari Abul Ahwash, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dirinya berkata, aku pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan mengenakan pakaian kumal, maka beliau bertanya, bukankah engkau punya harta? Iya, jawabku. Beliau kembali bertanya, harta apa yang kau miliki? Aku menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku onta, kambing, kuda, dan budak. Maka beliau bersabda, فَإِذَا آتَكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَى آثَارُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتُهُ. Akhrajahu Abu Daud, yang artinya, apabila Allah telah memberimu harta, maka perlihatkan kepada orang bekas nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, memakai minyak wangi. Dari Nabi Muhammad SAW sangat mencintai minyak wangi, serta dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasal dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa thayyib, akhrajahu Nisa'i. Artinya dijadikan kecintaan pada diriku dari perkara dunia, yaitu wanita dan minyak wangi. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3939. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i nomor 3680. Dan beliau tidak pernah menolak bila diberi minyak wangi, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari nomor 2582. Selanjutnya materi tentang hadis berhias dan perhiasan yang dilarang yang akan dibacakan oleh yang bertugas kepada moderator. Silakan. Pembahasan selanjutnya tentang hadis tentang berhias dan perhiasan yang dilarang. Okay. Berhias dalam bahasa Arab disebut dengan kata zayyana yuzayyinu. Secara istilah, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris, ataupun yang lain yang dapat memperindah diri dari pemakaiannya.
sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambahkan rasa percaya diri dalam hal penampilan untuk satu tujuan tertentu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamala," yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Bukhari. Pada hakikatnya, berhias itu dapat dikategorikan akhlak terpuji sebagai perbuatan yang diperbolehkan bahkan dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Adapun perhiasan adalah sesuatu yang dipakai manusia untuk berhias yang menjadikan nampak indah dan cantik berupa pakaian, parfum, dan selain keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dari ayat tersebut, tampaklah bahwa kebolehan untuk berhias ada pada laki-laki dan wanita. Namun, ada sisi perbedaan pada hukum sesuatu yang dan keadaan berhias antara kedua kaum tersebut. Ada beberapa etika dalam berhias, diantaranya tidak berlebih-lebihan. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Kulu washrabu walbasu tasaddaqu surafin wala makhilatin. Artinya, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, dan Ibnu Majah. Berhias memang tidak dilarang dalam ajaran agama Islam, karena berhias adalah naluri manusiawi. Namun, Islam tidak membiarkan begitu saja wanita berhias tanpa aturan dan etika atau rambu-rambu. Ada patokan dan hukum-hukum perhiasan yang harus diperhatikan oleh segenap wanita muslimah, seperti kapan dan di mana boleh menampakkan perhiasannya dan kepada siapa saja boleh ditampakkan perhiasannya. Bahkan Nabi sangat menganjurkan untuk memperindah diri dengan berhias. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana rajulan jamilan faqala ya wa imma qala bi shis'ina ani afa minal kibri dhalik qala la walakinnal kibra man batiral haqqi wa matan nasi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang rupawan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini orang yang menyukai keindahan dan aku mendapatkan anugerah keindahan sebagaimana yang engkau lihat hingga aku ingin tidak ada seorang pun yang mengungguliku. Barangkali ia mengatakan terkait tali sandalku atau mengatakan jepitan sandalku, apakah itu termasuk sombong?" Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi sombong itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Mas'ud. Kemudian dalam hadis lain, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman wa naqasha alaihi naqshan faqala inna qad ittakhadna khataman wa naqashna fihi naqshan fala yanqush ahadun ala naqshihi. Thumma qala Anas fa ka'anni anzuru ila wabisihi fi yadihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan cincin dan membuat ukiran di atasnya. Maka jangan ada seorang pun yang membuat ukiran di atas ukirannya. Anas mengatakan, sepertinya aku melihat kilatan di tangan beliau. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5208.
Adapun hadis tentang perhiasan yang dilarang, yaitu maksudnya adalah perhiasan yang digunakan oleh wanita untuk berhias selain dari asal penciptaannya. Contohnya anting, kalung, kemudian perhiasan dadanya dan perhiasan kakinya seperti betis, gelang kaki. Semuanya ini tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Mereka hanya boleh melihatkan muka dan kedua telapak tangan yang memang ada rukhsah untuk ditampakkan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Haddatsana Ya'qub bin Ka'ab al-Antaki wa Mu'ammal bin Fadil min wal Mu'ammal bin Fadli al-Harrani qala haddatsana al-Walid an Sa'id bin Bashir an Qatadah an Khalid qala Ya'qub bin Turaik an Aisyah radhiyallahu anha anna Asma'a bintu Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun tiqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma' innal mar'ata idza balagat al-mahidha lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Ceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab al-Antaki dan Mu'ammal bin Ibnu Fadl al-Harrani, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid dari Sa'id bin Bashir dari Qatadah bin Khalid berkata, Ya'qub bin Duraik berkata dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah dengan mengenakan kain berpaling dari sabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik tidak boleh terlihatnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam perihal tentang perhiasan yang dilarang, istilah yang digunakan adalah tabarruj atau membuka. Menurut Fada Abdul-Razak, tabarruj lebih kepada menampakkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Arti tabarruj meliputi pengertian berjalan lenggak-lenggok di hadapan para laki-laki, seperti mempertontonkan rambut, leher, perhiasan, kalung, permata, dan sejenisnya. Kemudian kata tabarruj ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, sengaja menampakkan bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah, atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nari lam arahuma qauman ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun al-bukhti al-ma'ilati la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua golongan mereka yang belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggok-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Adapun perhiasan yang dilarang salah satunya adalah kain sutra, juga emas bagi laki-laki dan bejana bagi laki-laki dan perempuan. Hadis yang berkaitan dengan dilarangnya laki-laki memakai emas dan kain sutra adalah An Uqbah bin farruju haririn falabisahu fasalla fihi thumma yansarafa fanaza'ahu naz'an shadidan kal karihi lahu wa qala la yanbaghi hadha lil muttaqin. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah berupa pakaian sutra,
Lantas beliau mengenakannya dan menunaikan sholat tetap dengan mengenakannya. Begitu selesai, beliau melepaskannya dengan keras seperti orang yang membencinya dan bersabda, ini tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, dan Imam Ahmad. Dalam hadis lain, an Abdil Zubair radhiyallahu anhu qala, sami'tu Umar ibn Khattab yaqulu, sami'tu Umar bin Khattab yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harir fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia berkata Allah sallallahu alaihi wasallam saja mengangkatnya dunia, maka tidak mengangkatnya di akhir. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Adapun pengharaman memakai bejana emas maupun perak bagi laki-laki dan perempuan, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di Mia keluar ya? Iya kayaknya. Iya, Mi. Mau aku lanjutin? Ya. Sampai Ya. mana tadi? Anil Barra ya. Kok? Selanjutnya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadis dari Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala, amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana 'ani sab'in. Amarna bi itba'il janaizi wa iyadatil maridi wa ijabatid da'i wa nasril mazlumi wa ibraril qasami wa raddis salami wa tashmitil 'atishi wa nahana 'an aniyatil fiddati wa khatamid dhahabi wal hariri wad dibaji wal qasiyi wal istibraki, yang artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 7 hal kepada kami dan melarang kami dari 7 hal lainnya. Beliau memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi, menepati sumpah, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Sementara beliau melarang kami dari penggunaan bejana perak, cincin emas, sutra pakaian mewah untuk membanggakan diri, pakaian ibrisim jenis sutra tertentu, dan istabrok perpaduan sutra biasa dan ibrisim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad. Hadis di atas menjelaskan bahwa kemewahan yang berlebihan merupakan awal dari kehancuran hidup manusia. Kemewahan, meskipun diperoleh dengan cara yang benar, akan membuka peluang munculnya kecemburuan sosial. Wanita diperbolehkan memakai perhiasan emas, perak, dan kain sutra. Karena itu, tradisi Arab tidak memerankan wanita secara kemewahan di hadapan masyarakat, sehingga kondisi sosial bisa terjaga. Quraisy Shihab mengemukakan contoh hadis dari Bukhari melalui sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Barra bin Azib, bahwa Nabi memerintahkan 7 hal dan melarang 7 hal. Yang tadi hadis di atas,
Sebagian yang diperintahkan dan dilarang itu ada yang disepakati oleh ulama, bukan berarti artinya wajib atau haram. Dalam hadis di atas disebutkan bahwa berkunjung kepada orang yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan hal-hal lain yang diperintahkan Nabi bukanlah sesuatu yang wajib hukumnya. Dalam hadis tersebut, beliau melarang menggunakan pelana yang terbuat dari kapas, perabot dari perak, juga cincin dari emas. Ini pun walaupun beliau larang, namun bukan berarti hukumnya haram. Selanjutnya, hadis tentang hukum memakai kain sutra dan perhiasan emas akan disampaikan oleh Nalfi. Padanya dipersilakan. Oke, selanjutnya hadis tentang hukum memakai kain sutra dan perhiasan. Berikut redaksi hadis hukum memakai kain sutra dan perhiasan emas. An Abi Musa al-As'ari an Rasulullah SAW qala hurrima libasul hariri wa zahabi ala zukuri ummati wa ulla la'inasahum. Dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sutra dan emas diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan dihalalkan bagi yang perempuan. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1720. Selanjutnya, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah SAW hariran bisimalihi wa zahaban biyaminihi thumma rafa'a bihima yadayhi wa qala hadaini haramun ala zukuri ummati hillun li inasihim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mengambil sutra dengan tangan kiri beliau dan emas dengan tangan kanan. Kemudian mengangkat keduanya dengan tangan beliau lantas bersabda, sesungguhnya ini haram bagi umatku yang laki-laki, halal bagi yang perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis-hadis di atas jelas bahwa kaum laki-laki dilarang memakai emas dan sutra, namun boleh bagi perempuan memakai emas dan sutra. Pelarangan memakai emas dan dalam hadis di atas diperkuat dalam suatu hadis Rasulullah SAW. Wa fi hadisi Ibnu Musanna qala sami'tu Nadhr bin Anasin hadatsani Muhammad bin Sahlib At-Tamimi hadatsana Ibnu Abi Maryam akhbaroni Muhammad bin Ja'farin akhbaroni Ibrahimu bin Uqbata an Quraibin maula ibni Abbasin an Abdillah bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman man zahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'alaha fi yadi qila lirrajuli ba'da ma zahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh qatamaka intafi' bihi qala la wallahi la akhuduhu abadan wa qad tarafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim. Dan disebutkan pada hadis Ibnu Al-Musanna, dia berkata, aku mendengar An-Nadhr bin Anas bahwasanya Muhammad bin Sahal At-Tamami telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abi Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Ibrahim bin Uqbah, dari Quraib Maula bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW melihat cincin emas pada tangan seorang lelaki. Lalu beliau mencopot dan membuangnya, seraya bersabda, salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka, lalu meletakkan bara itu pada tangannya. Sudah Rasulullah SAW pergi, ada yang mengatakan kepada laki tersebut, ambillah cincinmu, engkau bisa memanfaatkannya. Orang itu, tidak, demi Allah, aku tidak bakal mengambilnya selamanya, karena cincin itu telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan jumhur ulama tentang larangan cincin emas bagi laki-laki. Sebagaimana An-Nawawi berkata, demikian pula apabila cincin itu sebagai emas dan sebagian emas dan sebagian lagi perak, maka haram bagi laki-laki memakainya. Dalam konteks ini, Imam Al-Jaziri menerangkan bahwa alasan dilarang mempergunakan emas dan perak itu sudah jelas,
yaitu karena dengan mempergunakannya itu di samping sangat sedikit manusia berlaku demikian juga dapat menyebabkan iri hati bagi orang-orang fakir yang tak mampu mendapatkannya kecuali dengan cara bersusah payah. Sementara mereka lihat yang lain memakainya dengan berlebih-lebihan di kalangannya sehingga perilaku tersebut hanya akan mengusik perasaan orang-orang fakir dan meninggalkan pengaruh dalam hati mereka. Dalam pembahasan haramnya kain sutra dipakai oleh laki-laki, ada pula hadis yang memperbolehkan memakai pakaian sutra. Haddasana Ahmad bin Miqdami, haddasana Khalidu bin Al-Harisi, haddasana Sa'idun an Qatadata anna Anasan haddasahum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdi Rahman bin Aufin wa Zubairi fi khamisin min haririn min hikatin kanat bihima. Dari Ahmad bin Al-Muqaddam, dari Khalid bin Al-Haris, dari Sa'id, dari Qatadah, sesungguhnya Anas berbicara kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi kemudahan kepada Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf memakai sutra karena menderita gatal-gatal di tubuhnya yang menyerang mereka berdua. Dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor 4056. Melalui hadis di atas, Rasulullah SAW menegaskan tentang diperbolehkannya memakai sutra bagi laki-laki, asal saja pakaian tersebut berfungsi untuk memperingankan rasa sakit. Dari kesekian pelarangan pemakaian perhiasan emas bagi kaum laki-laki dan dibolehkannya pemakaian emas bagi kaum perempuan di atas, terdapat hikmah yang dapat diambil oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Di antaranya yaitu, yang pertama, hikmah diharamkannya emas bagi laki-laki, bahwa Islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi. Jadi tidak layak kalau laki-laki meniru perempuan yang suka bermegah-megahan dan pakaian. Terdapat juga suatu tujuan sosial, yaitu diharamkannya emas bagi laki-laki untuk mencegah hidup bermewah-mewahan, dan dibalik itu semua dapat juga ditinjau dari segi ekonomi. Yang kedua, hikmah dibolehkannya emas bagi perempuan untuk memenuhi perasaan sesuai sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya yang suka berhias, tetapi dengan syarat tidak boleh berhias yang dapat menarik kaum laki-laki. Alhamdulillah sudah pembahasan tentang dan berhias. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan pada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan. Silakan. Nuranisa. Silakan Nuranisa. Kamu sampai ketiduran. Ya, silakan. Yang mau bertanya, yang mau menambahkan ya, terkait dengan materi kita hari ini. Silakan. Wanita, silakan wanita. Yuk, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ditutup aja. Yuk, kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam. Yuk kita keluar yuk. Nggak ada pertanyaan masalahnya. Kayaknya udah pada paham kali, Pak. Keluar aja. Silakan ditutup makalah. Udah paham semua. Nggak perlu panjang-panjang lah. Ngapain panjang-panjang, udah pinter semua kok.
Silakan. Kalau nggak mau ditutup ya udah silakan diskusinya. Kurnia, sudahlah jalan-jalan itu, jalan-jalan terus. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya atau Enggak, ada yang Pak, mau nggak jalan-jalan. menambahkan? Yuk teman-teman. Mari teman-teman yang punya keluh kesah tentang pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Pemakala saya izin bertanya. Silakan Kak Zenit. Masalah menutup aurat untuk perempuan ya. Kan umumnya kita tahu bahwa menutup aurat itu dengan pakaian yang nggak boleh ngetat. Nah, gimana kasusnya dengan memakai celana jeans, walaupun itu celana jeans yang panjang, yang bukan yang kulot ya, yang celana jeans yang ngetat itu. Nah, apakah dalam konsep Islam itu dibolehkan karena tetap menutup dengan pakaian itu, atau itu nggak termasuk menutup aurat karena membentuk kaki dengan jelas? Ya, itu. Dapat dipahami nggak? Insya Allah Kak Zenit. Masya Allah, terima Baik, kasih kasih. pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Bismillah, pemakala izin bertanya. Iya, silakan bisa. Pemakala aku masih rada, saya masih rada ingin minta elaborasi tentang halaman ke-13 ya. Di poin ke-12 itu ada dianjurkan untuk menampakkan nikmat yang diperoleh dalam berpakaian maupun yang lainnya. Nah, di situ itu yang dibahas itu lebih ke pakaiannya yang nggak kumel ataukah kayak pakai pakaian yang materialnya bagus sesuai dengan kemampuan kita dalam membeli pakaian tersebut, atau boleh gitu pakai baju-baju yang mewah-mewah gitu. Karena kan ada bahan-bahan yang bahan yang sederhana tapi mahal gitu, apakah diperbolehkan dalam Islam? Tapi kan apa ya, istilahnya sayang nggak sih duitnya gitu kalau dalam Islam, sedangkan kita juga disuruh sedekah. Kayak gitu-gitu aku masih rada bingung, bisa dipahami nggak sih kalau kalah? Pertanyaannya. Mau apaan sih Konita? Apaan? Gitu ya udah deh. Nah, nanya-nanya apaan sih Konita? Jadi Apa pertanyaan gimana Mia? Konita, paham nggak kamu? tentang kan ini ada di poin 12 di Ah. sub ke-1 Pak,
dianjurkan Apa untuk tuh? menampakkan nikmat yang diperoleh dalam berpakaian maupun yang lainnya. Tapi kata wanita, gimana sama yang berpakaian dengan bahannya misalnya biasa aja tapi harganya menjulang tinggi gitu Pak, itu apakah boleh atau gimana? Sedangkan kan dalam Islam kita harus bersedekah juga, nggak semuanya buat pakaian atau gimana, seperti itu kan? Ya, kurang lebih. Ada yang kurang nggak? Ya, gitu ya. Terima kasih. Ya gimana? Jawabannya gimana? Itu mah pertanyaan tadi. Ini dikumpulin dulu apa langsung jawab Pak? Udah berapa pertanyaannya? 2. 2. Ya silakan yang lain. Pemakala Biba izin bertanya. Silakan Iya. Hibah. Iya, ini kan ada di bagian di bahasan yang ke-6 nih, haram memakai pakaian syuhroh atau popularitas. Nah, di sini kan ada penjelasannya kalau pakaian syuhroh itu yang membuat orang jadi populer karena memakai itu. Itu kan populer tuh sesuatu yang relatif ya. Jadi kalau misalkan gimana ya jelasinnya? Oh, jadi kalau contohnya pada masa kini tuh pakaian syuhroh yang membuat terkenal itu ya seperti apa gitu? Padahal kan terkenal itu relatif. Pakaian menor. Gitu. Pakaian norak. Gitu Pak. Iya. Pakaian norak, pakaian menor yang nggak lazim dipakai itu syuhroh namanya. Atau pakaian-pakaian kebesaran. Ya, pakaian-pakaian yang biasa dipakai oleh yang masuk syuhrat itu pakaian yang membuat dia viral dengan pakaian itu, yang membuat dia terkenal dengan maksud apa dia pakai itu supaya terkenal, pakaian-pakaian yang nyeleneh lah, syuhroh itu nyeleneh. Habibah pakai jilbabnya terus belakang sanggulnya sampai 3 meter ke belakang, nah, misal kan contohnya. Ya, itu kan syuhroh namanya, pakaian syuhroh itu. Cuma tuh syuhroh di sana ya. Bagaimana? Bapak mau bertanya dong, Pak? Kurnia nggak jalan-jalan lagi? Sekiranya mesti jalan-jalan. Jangan. Enggak, Pak. Oh ya, udah selesai Makanya jalan-jalan. saya izin bertanya ya. Baik, Kurnia, maaf. Ada nggak sih batasan umur orang menutup aurat? Kan soalnya banyak ya, kayak dia udah lanjut usia tapi dia nggak memperhatikan batasan auratnya gitu. Paham nggak sama pertanyaannya? Insya Allah. Iya. Baik. Terus untuk anak-anak juga Kurnia, coba ulangin pertanyaannya apaan tadi? Coba ulangin. Iya, maksud saya ada nggak Pak gitu batasan batasan umur aurat? Gimana sih? Bukan umur aurat. Ada nggak sih Pak batasan menutup aurat pada umur berapa gitu? Soalnya kan banyak ya Pak ya orang yang lanjut usia itu kayak menyepelekan sama auratnya gitu. Oke. Ada nggak Iya, batasan umurnya? Ya nggak ada batasan umurnya. Terus menutup aurat itu dari umur berapa? Baik. Udah berapa pertanyaan? Udah 4 tuh, Mia. Kamu mau berapa orang penanya lagi? 10 orang? Udah, Bapak. Nah, udah silakan Udah, aja dulu kalau gitu. Silakan aja dulu. Yang pertama, mau jawab pertanyaannya Kak Zenit tentang celana jeans ya, yang ketat, yang panjang. Oke. Sebelumnya tentang celana ya. Ada pertanyaan, sebetulnya boleh nggak sih perempuan pakai celana seperti itu? Nah, untuk zaman sekarang perempuan itu kan kebanyakan banyak yang pakai celana. Ini referensinya dari Ustazah Imaz Fatimatul Zahra dari pesantren Lirboyo. Ya, karena memang zaman dulu itu perempuan pakai celana itu bisa langsung dianggap tasyabuh atau
menyerupai laki-laki. Karena celana pada zaman dahulu itu kekhususan untuk laki-laki. Hal yang lumrah yang dipakai laki-laki. Sedangkan perempuan kan biasanya pakai gamis seperti itu. Namun beliau Ustazah Ning Imas itu menjelaskan bahwa seiring perkembangan zaman membuat celana ini tidak lagi dikhususkan untuk laki-laki aja. Jadi sering berjalannya waktu sekarang celana pun sudah lumrah gitu dipakai perempuan. Maka dalam menyikapi hadis yang tasyabuh itu untuk menjelaskan hadis yang tasyabuh ini, jika misalnya memang ilatnya atau masalahnya itu ada di tasyabuh, lebih ke penyerupaan, dan ternyata barang yang diserupai itu sudah tidak lagi menjadi kekhususan. Kan kalau zaman dulu itu khusus banget ya, maksudnya condong banget laki-laki itu pakai celana kayak gitu, perempuan jarang ada yang pakai celana seperti itu. Nah, kan kalau zaman sekarang udah lumrah gitu, perempuan udah banyak yang pakai celana, maka celana itu tidak lagi menjadi kekhususan satu kaum, maka kekhususan itu hukumnya itu berganti pula hukum yang tadi celana itu. Jadi beliau menjelaskan dalam kitab Mufassal juz 3 halaman 343, ulama menyebutkan bahwa perempuan diperbolehkan memakai celana panjang yang dipakai perempuan itu tidak dikhususkan oleh laki-laki karena model celana ini banyak. Maka perempuan diperbolehkan menggunakan celana yang mana asal celananya bukan celana yang dikhususkan untuk model laki-laki seperti itu. Jadi boleh asal tidak menyerupai laki-laki. Pada prinsipnya nih ya, pada prinsipnya pakaiannya itu pakaian khusus perempuan. Ya, selama celana itu tidak menampakkan bentuk tubuhnya, tidak ketat, masih longgar dan sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Itu kan mode ya. Makanya dalam Islam itu yang dilihat itu bukan modenya. Ya, yang dilihat itu sesuai tuntunan syariat apa atau tidak. Pakai baju gamis, kalau gamisnya ngetat sama yang bohong juga. Tapi pakai celana, kalau celana itu lebar, celana itu tidak menampakkan lekak-lekuk tubuhnya perempuan, ya kenapa tidak juga? Ya, pakai yang tidak boleh itu kan kayak ibu-ibu yang kalau sedang senam itu, semuanya kelihatan semuanya. Ya, itu yang tidak diperbolehkan itu. Iya, sehingganya pusing laki-laki ngelihatnya. Makanya kalian tuh tolonglah jagalah perasaan laki-laki itu. Ya. Sering sekali perempuan itu menzulimi laki-laki. Zulim banget itu. Kita tuh nggak pengen lihat, laki-laki di luar sana nggak pengen lihat. Tapi karena dipertontonkan seperti itu dan dianggap itu biasa aja, itu yang bahaya itu. Ya, yang bahaya yang jadi fitnah itu kan yang tidak diperbolehkan itu sebenarnya. Ya, jadi pada prinsip berpakaian itu selama tidak memperlihatkan aurat, ya aurat kadang-kadang dia menutup secara zahir menutup aurat. Ya, tapi menutupnya itu seakan-akan telanjang, itulah disampaikan oleh hadis yang kalian sampaikan tadi kan. Ya, kasiatul ariyatun tadi. Dia berpakaian tapi telanjang itu tadi. Ya, makanya bolehkah perempuan pakai celana? Ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Selama celana pakaian itu tidak menyerupai, ya termasuk tidak menyerupai ataupun tidak yang khusus buat laki-laki. Contoh misalnya, kalau mau pakai jinnya tapi lebar itu nggak masalah. Tapi kalau jinnya ya jin ifrit ya nggak boleh. Iya, celana jin buat khusus laki-laki yang kalau dipakai tuh ngetat semuanya kelihatan, semuanya kaisa, itu nggak boleh. Ya, celana jin yang ngetat itu kan khusus laki-laki, apalagi sekarang itu lagi mode entah itu jadi mode entah gimana ya. Itu ada celana jin pensil. Pokoknya cara masukkan itu harus dilumurin minyak jelantah loh biar supaya masuk itu celana itu. Ya, saking ketatnya. Ya, itu nggak boleh. Ya, itulah yang perlu jaga. Ya, perempuan yang belajar dengan perempuan yang tidak kenal apa, itu bisa dibedakan. Orang itu belajar ataupun nggak belajar itu kelihatan dari pakaiannya.
Tapi ya, ini kemana nih apa pada nutup kamera semua ini? Jihan kemana ke Jihan? Nashwa kemana? Nadia Almas, Khadijah, Latifatu Zahro. Itu ya, boleh aja sebenarnya ya. Boleh aja. Ya, sama aja kalau pakai rok tapi roknya ngetat ya sama bohong juga namanya. Ada kan rok ngetat kah? Ada nggak ya? Rok ngetat ada kan? Ada. Ada Ada, Pak. kalian. Ada, Pak. Ada. Namanya kapan? Kalian ya yang paham itu. Ya, tapi ada nggak celana tapi dia nggak ngetat? Ada. Maka pilihlah yang tidak menampakkan aurat, baik aurat secara zohirnya atau aurat yang dia seakan-akan pakai baju tapi dia nggak pakai baju. Kan begitu. Baik, silakan. Gimana Kak Zenit? Bapak boleh nanya nggak? Siapa yang mau nanya tuh? Saya. Apa Jian? Tapi maaf ya teman-teman. Apa namanya nih? Kan kerudung tuh biasanya kadang diangkat ke bahu gitu loh Pak. Tapi kan biasanya dikasih bajunya tuh pakai baju, terus dikasih kardigan gitu kan udah menutupi tuh Pak. Terus tapi kerudungnya diangkat ke atas gitu, tapi nggak nampak gitu. Jadinya itu boleh kan Pak? Ya kalau nggak nampak apa bagian daripada aurat kalian ya nggak masalah. Yang jadi masalah tuh sering iseng banget ya. Iseng banget kadang-kadang tuh kerudungnya itu diikat tengah-tengahnya. Tujuannya apa itu? Hah? Apa? Iya, padahal nggak. Iya, itulah makanya Islam itu tidak bicara tentang mode, tren-trenan. Makanya anak muda itu bukan anak muda yang immaah ya. Ya giliran masanya apa trennya tren apa Hollywood ikut-ikutan tuh apa Hollywood. Giliran apa masanya trennya tren Bollywood ikutan ke Bollywood semuanya. Giliran ikutan masanya masa Korea ke Korea semuanya. Anak-anak apa generasi immaah itu ikut-ikutan. Ya sama ya, tren itu dari masa ke masa akan berubah terus kita akan ngikutin terus gitu kan enggak. Kita tuh punya prinsip ya, muslimah itu dan muslim itu punya prinsip ya jangan makanya kata Rasulullah wala takun immaah, jangan ikut-ikutan in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na kan itu kata Rasulullah ya. Kalau orang lain baik ya kalian ikutan baik, kalau orang lain buruk kami ikutan buruk juga. Ya, kalau kebetulan trennya yang baik, ya boleh diikutin. Tapi kalau kebetulan trennya apa yang tidak baik, kenapa harus diikutin? Ya, sama juga saya sering sekali negor murid-murid saya itu, ya itu pakai tas. Pakai tasnya itu kali panjang, itu sengaja banget diselempangin. Di bahunya ke kiri atau ke kanan. Ya dari bahu kanan ke arah pinggulnya ataupun bagian pinggang sebelah kiri. Itu maksudnya apa? Ya itu makanya ada tata cara berpakaian, semua diatur lah. Ya makanya di ayat Al-Qur'an di surah di surah Al-A'raf itu kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan kita tentang pakaian itu cenderung digoda, lebih banyak godaannya, godaan setannya. Wah, silakan dibuka dalam surah Al-A'raf ayat 26 dan 27. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair, dzalika min ayatillahi la'allakum tadhakkarun. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Itu penjelasan ayat Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 26 dan 27. Wahai anak Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutup auratmu, pakaian yang indah untuk perhiasan. Ya, pakaian untuk menutup, ada makanya dalam ayat ini ada pakaian untuk menutup aurat, ada pakaian untuk keindahan yang sebagai perhiasan. Ya, makanya dijelaskan pakaian yang terbaik itu mana? Pakaian takwa. Pakaian takwa itu apa? Yang menutupi aurat, ya, yang tidak menampakkan auratnya, baik itu aurat yang secara zahirnya atau aurat yang seakan-akan yang menutup pakaian tapi tidak menutup pakaian. Yang demikian itu sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah katanya. Dan di ayat berikutnya di ayat 27, wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan.
Makanya pakaian itu sering sekali kita juga pada ditipu dengan berbagai macam tren, ya. Itu setan cepat banget datang situ. Kenapa disandingkan dimasukkan pembahasan setan dalam hal pakaian? Karena itulah yang dilakukan setan ketika ibu dan bapak kita Adam ya dikeluarkan dari apa? Dari sorga. Karena apa? Ya karena menanggalkan pakaian setan itu berhasil menanggalkan pakaian mereka berdua. Ya, supaya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Ya, ini kenapa yang dilakukan oleh setan. Ya, inna ja'alna, sebenarnya kami semua ia dan pengikutnya dapat melihat kamu di tempat di mana kamu tidak melihatnya, sehingga kami menjadikan setan itu memimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini yang harus dipahamin ya. Karena di pakaian itu sering sekali orang tidak sadar rupanya dia tidak sesuai dengan apa yang yang dituntunkan oleh Al-Qur'an. Itu ya. Baik, Bapak. Silakan yang lain. Bapak, Kak Zenit masih ngeganjel katanya. Ganjel apa? Ganjel. Kalau ganjel buang ganjelannya. Ganjelan tuh biasanya buat apa? Ganjel mobil, buang ganjelannya kalau nggak bisa jalan. Apa tadi kan masalah celana ya, karena jeans itu kan ini tadi kan tentang perempuan. Nah kalau untuk laki-lakinya itu kan aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut ya Pak ya. Nah kalau misalkan ada laki-laki yang sholat menggunakan celana jeans, nah misalkan ngetat gitu ya, celananya ngetat, itu termasuk menutup aurat sah apa enggak gitu Pak? Kamu pusing nggak ngelihatnya? Emang kamu pusing juga? Kalian pusing juga ya? Kalau lihat apa laki-laki pakai apa? Pakai pakaian ketat? Iya enggak juga, enggak tahu. Iya. Iya. Saya kira makanya itu ya. Terkadang orang itu disangkanya dia sering sekali ketika sholat itu, ya apalagi ketika sedang ruku dan sujud itu, ya dia menganggap dia sudah nutup aurat, tapi ketika dia sujud rupanya terangkat pakaiannya, ataupun karena saking ketatnya celana itu ketika dia ruku ataupun sujud, ya itu ngetat ke bawah sehingga aurat bagian belakangnya kelihatan. Nah itu yang harus dihati-hatiin juga seperti itu juga. Ya. Yang harus dihati-hatikan juga sebenarnya. Jangan sampai ibadahnya nggak sah jadi karena pakaian tadi. Iya. Yang lagi-lagi yang wajar lah. Ya. Makanya itu tadi ya saya sampaikan tadi di awal tadi di bagian keterangan tadi tambahan tadi bahwa jangan ikut-ikutan lah. Ya. Jangan giliran ada pakaian pakaian yang model baru ikut mode ya. Makanya berbicara tentang pakaian itu bukan mode ya, tapi aspek kemanfaatan dan kegunaannya apa ya. Gunaan untuk menutup aurat ya carilah pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, bukan hanya terkait dengan mode saja atau tidak terkait dengan trennya saja. Bisa menutup aurat atau tidak. Nah, bisa difungsikan untuk sebagai identitas atau tidak. Makanya seseorang itu kan libas sukum qabla julusikum kan kata para ulama kan, libas sukum qabla julusikum. Ya, pakaianmu sebelum kalian duduk. Ya. Libas sukum sebelum walaupun memang Allah itu tidak melihat pakaiannya, tapi pakaian itu bisa dilihat sebagai identitas dari seorang muslim, apalagi seorang muslimah ya. Oke, silakan saya nambahkan itu aja. Selanjutnya pertanyaan Biba tadi tentang surah. Sepertinya udah dijawab sama Bapak ya, Pak. Ya, silakan.
Selanjutnya pertanyaan Konita tentang pakaian mahal tuh gimana? Akan dijawab oleh Nelvi. Silakan Nelvi. Oke, kan Konita tadi nanya itu ya, yang poin nomor 12. Nah, sebelumnya, kan kita itu diperintahkan untuk berpakaian sederhana. Namun bukan berarti sengaja menampakkan diri miskin, seperti tak punya apa-apa. Tetap menampakkan nikmat Allah yang telah diberikan itu lebih baik, dan Allah sangat suka dengan hal itu. Nah, bentar. Share screen nggak ya? Yang kalau Nita tadi jelasin itu kan yang hadis yang artinya apabila sub 12 ya kan? Hadisnya, menjelaskan hadisnya. Yang apabila Allah telah memberimu harta, maka perlihatkan pada orang bekas nikmat dan karunia Allah yang diberikan padamu. Bentar kan. Jadi kalau dalam hadis lain juga Syekh Muhammad Al-Utsaimin menerangkan bahwa hendaklah setiap orang bersederhana dalam setiap aktivitasnya. Hendaklah ia bersederhana dalam pakaian, makan, dan minum. Namun jangan sampai ia menyembunyikan nikmat Allah, karena Allah amatlah suka jika melihat bekas nikmat pada hambanya. Jika nikmat tersebut berupa harta, maka Allah sangat senang jika hamba memanfaatkan nikmat tersebut untuk berinfak, bersedekah, dan menolong dalam kebaikan. Jika nikmat tersebut berupa ilmu, maka Allah sangat senang jika ilmu tersebut diamalkan, sehingga baik ibadah dan muamalahnya juga ilmu tersebut disebarkan dengan dakwah dan mengajari orang lain. Nah, jadi hadis ini bekas nikmat itu artinya bukan hanya pada pakaian aja gitu. Bisa harta. Terus kalau misalnya yang pertanyaan yang boleh nggak pakai baju yang mahal itu, kalau Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin merinci 2. Yang pertama, jika seorang melihat di sekelilingnya berpakaian sederhana, padahal ia mampu mengenakan pakaian yang bagus, maka berpakaian itu seperti itu adalah paling besar. Jika seorang melihat di sekitarnya berpakaian bagus, maka itu gimana ya? Bentar. Nih, jika seorang berada di tengah-tengah orang yang hidup sederhana, karena ia mengambil sikap tawadu rendah diri, maka berpakaianlah seperti pakaian mereka. Biar hati mereka tidak merasa kerdil dan juga bukan tanda sombong. Inilah membuat seorang mendapatkan pahala yang besar. Jika seorang berada di sekitar orang yang bagus, maka lebih pantas ia memakai pakaian semisal mereka. Karena Allah itu jamil, indah, dan menyukai sesuatu yang indah. Jadi memakai pakaiannya itu sesuai kondisi gitu. Tadi pertanyaannya apa nih? Kalau apa nih? Terjawab. Udah terjawab ya? Oke. Terjawab gak sih? Sebentar. Umar bin Shu'aib dari bapaknya, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda katanya, kulu wa tasaddaqu walbasu min ghairi israfin wala mahillatin atau wala makhilatin. Makan, bersedekahlah, bersedekahlah, berpakaianlah tanpa disertai dengan berlebih-lebihan dan sombong. Yang penting itu ya, tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Ya, berlebih-lebihan itu masing-masing orang tuh berbeda-beda ya. Ya, makanya suatu ketika Abdurrahman bin Auf pernah melapor kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, aku ini nggak bisa pakai pakaian yang kasar-kasar tuh, nggak bisa, gatel-gatel saya katanya. Ya, karena itu kulitnya Abdurrahman bin Auf tuh beda dengan dengan orang-orang biasa. Hingga kalau dia pakai pakaian yang biasa-biasa itu gatel-gatel dia. Ya, makanya dia melapor pada Rasul, boleh nggak aku pakai pakaian pakaian sutra? Ya, Rasul mengatakan, ya kalau kamu nggak apa-apa katanya. Ya, itu disampaikan Rasulullah SAW kepada
Abdurrahman bin Auf, padahal memakai pakaian sutra itu tidak diperbolehkan. Ya, itu ya. Tadi ada dibahaskan oleh pemakalah kan? Ya, dari Abu Umamah Rasulullah SAW pernah berkata, "Man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah." Khusus laki-laki itu nggak apa, tidak diperbolehkan. Nah, saya memakai pakaian sutra. Sutra itu kan pakaian apa ya? Pakaian terbaik ya. Ya, walaupun dia orang kaya sekalipun, itu tidak apa, ya, tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam keadaan apa uzur, dalam keadaan untuk kalau dia pakai pakaian yang lain dia membahayakan bagi dia, itu tidaklah mengapa. Ya, tidaklah mengapa. Jadi dalam berpakaian itu ya makan, minum, bersedekahlah, bahkan bersedekah pun nggak boleh juga berlebihan. Ya, berpakaianlah min ghairi israfin, jangan berlebih-lebihan. Wala makhillatin, dan juga tidak sombong. Ya, tidak sombong, tidak apa dengan pakaian dia menjadi sombong, yaitu apa? Itu yang terlarang dalam memakai pakaian tersebut. Ya, boleh atau tidak memakai pakaian yang mahal, ya selama dia tidak sombong, ya, dan tidak keluar dari koridor yang disampaikan, yang dilarang, yang dituntun oleh Rasulullah SAW, ya tidaklah mengapa. Tapi kata Rasulullah SAW, kata Al-Quran, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Ya, pakaian yang membawa ketakwaan itu lebih baik. Pakaian yang tidak membawa kesombongan itu termasuk pakaian takwa. Pakaian yang menutup aurat itu pakaian takwa. Pakaian yang tidak menampakkan aurat itu pakaian takwa. Pakaian yang dengan pakaian itu dia membawa ketundukan itu pakaian takwa. Ya. Makanya lihat koridornya dulu. Ya, selama dia tidak ya kalau andai kata karena banyak orang-orang yang kaya, dia biasanya pakaiannya bisa kok. Ya, nah, justru kebalikan orang-orang yang kehidupannya ada orang yang memaksakan seleranya, ya, terpengaruh oleh gaya dan mode sehingga dia menyiksa dirinya sendiri. Itu kan sudah kaitannya dengan kesombongan kalau seperti itu. Itu ya Konita. Ya, baik Pak. Terima kasih pemakalah dan Bapak terjawab. Silakan yang lain. Selanjutnya pertanyaan Kurnia tentang batasan umur ya, maksudnya kapan kita harus menutup aurat gitu. Sebetulnya awalnya harus pendidikan dari orang tua juga ya, mengajarkan anaknya untuk bisa menutup aurat lebih awal, nggak harus tunggu dewasa. Syekh Ali Al-Fabuni dalam Rawaiyul Bayan menjelaskan bahwa orang tua dianjurkan untuk mendidik anaknya agar menutup aurat, khususnya perempuan pada saat mereka berumur 10 tahun. Ketika umur anak sudah 10 tahun, mintalah mereka untuk berhijab dan menutup auratnya. Anjuran berhijab bagi anak 10 tahun ini tentu bukan kewajiban, tetapi hanya untuk mendidik anak saja, ketika dewasa kelak terbiasa menggunakannya. Seperti itu, Kurnia. Iya, Mi. Yang namanya pakaian itu sama ibaratnya semuanya serba serba ada at-tadarruj fi tasyri'. Ada yang namanya berangsur-angsur dalam penerapan syariat. Kapan mulai pertama kali seseorang itu diperintahkan untuk menutup aurat? Ya, menutup aurat itu ya wajibnya itu ketika dia balik. Ya, atau ketika sudah bagi perempuan ketika sudah terlihat dia menimbulkan ketertarikan orang lain pada dia, ya itu sudah mulai harus ditutup auratnya. Nah, pun demikian ya ada proses pembiasaan. Ya sama dengan sholat. Ya kapan seorang anak itu pertama kali diperintahkan sholat umur berapa? Umur 7 tahun kan? Ya ada proses di sana. Ada proses di sana. Sehingga ketika dia sampai pada momen di mana dia sudah dibebankan sebagai orang yang dibebankan taklifus syariah, ya mukallaf, seorang mukallaf,
dia tidak lagi apa, otomatis sudah menutup diri sendiri. Ya, baik itu bagi yang laki-laki ataupun bagi yang perempuan. Otomatis sudah sudah dibebankan beban taklif di sana, otomatis dia tidak perlu belajar lagi. Ya, sama kan, seorang anak itu kan mulai belajar kapan? Ya, mulai belajarnya ya dari mulai kecil, mulai masukkan SD, ya samalah proses seperti itu. Jangan giliran belajar matematika ya dipelajarin dari kecil, giliran berpakaian ya nanti kalau sudah akil balik. Ya, itu kan salah itu. Ya, giliran belajar yang lain ya belajar olahraga dan lain sebagainya, belajar tawuran dan lain sebagainya, itu boleh kapan aja. Jadi nakal boleh dari kecil. Sehingga banyak orang tua itu ketika melihat anak ikan nakal lah, biasalah anak-anak remaja, biasalah Pak, anak kecil. Enggak ada yang biasa di sana. Iya. Orang tua yang mengatakan seperti itu kata-kata biasa itu menunjukkan ketidakmampuan dia mendidik anak-anaknya. Ya. Ketidakmampuan dia sebenarnya itu. Ya. Karena kalau sudah terbiasa dari kecil itu susah untuk mengubahnya. Ya, kalau sudah terbiasa dari kecil itu susah mengubahnya. Kalau sesuatu yang baik itu tidak dibiasakan dari kecil itu susah nanti akan melaksanakannya. Kayak kalau kalian baca dalam salah satu kitab dalam kitab Al-Akhlaqul lil Banat atau lil Banin, itu diceritakan Fatimah sama siapa di sana tuh, diceritakan Fatimah sama Ali. Ketika ada jalan sama ayahnya sebuah taman, ya. Kemudian Ali melihat sebuah pohon, ya pohon bunga yang sudah tinggi, sudah menjadi bentuknya pohon, indah sekali, ya sudah berbunga. Tapi dilihat oleh Ali atau Fatimah dalam kitab itu. Ya, lakinnahu wajah katanya. Kata si Ali atau Fatimah kepada bapaknya. Ya. Ya. Kenapa? Alangkah indahnya ma ajmala hadhil wardah. Iya, katanya. Walakinnahu wajah, tapi sayang kok bengkok ya. Dijawab oleh bapaknya, innal bustaniyuna sesungguhnya tukang taman, ya tukang taman yang suka merawatnya, enggak merawatnya dari kecil, sehingga membiarkan dia tumbuh berkembang seadanya saja, kadang bengkok kiri, kadang bengkok kanan. Ya, ditanyakan ditanyakan lagi Ali bertanya atau Fatimah bertanya lagi kepada ayahnya. Kalau begitu ya sekarang aja kita luruskan ya. Ya nggak bisa lagi. Pohon itu kalau sudah besar ya sulit untuk diluruskan. Kalau dia sudah bengkok sulit diluruskan. Sama manusia seperti itu juga. Kalau yang namanya kebiasaannya itu sudah mendarah daging itu sulit untuk dirubah, walaupun ada peluang tapi susah. Peluang untuk diperbaiki bisa, tapi lama prosesnya, apalagi kalau sudah dia mendarah daging seperti itu. Ya sama, ya menutup aurat itu ya dimulai dari apa? Wajibnya itu ya ketika dia akil balik. Ya akil balik, ya semua beban taklif sudah dibebankan kepada seorang hamba atau seorang anak Adam. Nah, disitulah wajibnya. Tapi pada proses sebelumnya itu ada namanya proses pembelajaran namanya. Proses taklim di sana kan. Ya. Kalian aja lah, kalau kalian ada di sini yang sudah terbiasa dari mulai kecil menutup aurat, pakai jilbab, keluar ke warung ke depan tuh nyaman nggak? Nih, nyaman nggak kamu? Kamu tiba-tiba kamu keluar nggak pakai jilbab, pakai celana pendek, nyaman nggak? Kayak telanjang. Iya, kalian saya merasakan kan? Ya, itu karena faktor apa, Kurnia? Karena foto sudah kebiasaan. Nah, hal-hal yang seperti ini ya itu dimulai dari kecil. Ya dimulai pembelajaran walaupun di sana tuh tidak ada yang namanya hukuman pada saat itu. Ya, anak umur makanya dalam dimensi ataupun jenjang pendidikan itu anak umur 1 sampai umur 6 tahun, ya anak umur 1 sampai umur 6 tahun ya itu bak raja, diibaratkan seperti raja. Ya dilayani dan sebagainya, apa seluruh kebutuhannya dia dipenuhin, kalau dia kalau dia pengen sesuatu ya dilembat-lembutin. Umur 7 sampai umur 15 tahun itu umur anak dia diibaratkan sebagai budak, sebagai pelayan. Ya, jangan salah ya, jangan dibalik-balik. Anak umur 7 tahun ya masih aja kayak bocah. Makanya anak-anak itu ketika dia akil balik, dia tumbuh menjadi anak-anak yang cengeng. Kenapa? Di umur 7 tahun sampai umur akhir belasan tahun, 15 tahun,
dia apa? Dia dimanjain masih dianggap sebagai apa anak bayi yang dimanjain, semuanya dilayangin, semuanya nggak boleh disuruh kerja dan sebagainya. Sehingga apa? Ketika dia akhir balik, dia masih manja aja, nggak mandiri dia, ya nggak mandiri. Giliran dia sudah dewasa, giliran dia sudah kuliah, semua peralatan kuliah dia itu yang masih nyediakan emaknya, masih disuapin emaknya, ya masih kalau mau melakukan sesuatu masih ngadu sama ayahnya. Nah itu kenapa ya? Karena proses umur 7 tahun sampai umur 15 tahun ya itu masih anak-anak itu dianggap sebagai raja aja. Enggak, posisikan dia sebagai apa? Sebagai pembantu, sebagai pelayan, sebagai prajurit yang siap sedia diperintahkan kemana aja dan apa harus dididik seperti itu. Nah, baru nanti di umur 15 tahun atas itu sudah diposisikan sebagai partner berpikir, tukar pikiran. Jangan lagi diposisikan sebagai masih seperti bocah aja. Ya sama prosesnya apa? Prosesnya di umur apa? Di umur apa dalam hal pakaian ya. Dalam pakaian dia diajarin silakan apa? Diajarin dari kecil, diajarin pakai jilbab dan sebagainya. Kalau dia kebetulan keluar rumah nggak pakai jilbab sebelum masa taklid ya nggak masalah, kan belum beban taklid. Kadang-kadang itu sebagian orang tua terlalu cepat. Giliran anaknya baru umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia dibawa ke masjid. Ya. Giliran anak sudah 7 tahun ke atas itu nggak dibawa ke masjid, nggak diseret ke masjid. Giliran anaknya di bawah 6 tahun diseret-seret ke masjid. Kan salah jadinya. Ya. Makanya ada tahapan semuanya. Tahapan di awal itu ya tahapan pembelajaran lah. Ya, pembelajaran. Nah, makanya dalam proses pembelajaran itu nanti ada yang namanya uqubah, ada yang namanya punishment, ada yang namanya reward kan. Ada rewardnya, ada punishment apa di sana. Itu ya. Paham ya, Kurnia? Nah, sampai kapan? Ya sampai nutup aurat tuh tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasan apa menutup aurat tuh. Kalau kebetulan ada kita diberikan orang tua yang sampai tua ya yang tugas menutup aurat itu ya kita anaknya nantinya yang bertugas yang menutupin auratnya. Ya, makanya rufi al qalam anis salasah itu kenapa ada berlaku di sana. Itu ya. Kok penanya malaikat itu, penanya malaikat itu terangkat kalau dalam 3 hal. Pertama, anis sabiyu idza balagha, ya apabila dari anak kecil sampai di akil balik, kemudian anin naim idza istayqadha, ya dari seorang anak yang mana dari seorang yang tidur sampai dia terbangun, dan anil majnuni idza soha, dari orang yang gila sampai dia sehat lagi. Ya, dari orang sakit ya termasuk orang sakit. Orang tua itu kan kalau sudah lanjut usia ya sudah pikun sekali, kecenderungannya kan kembali kepada masa anak-anaknya. Nah, pada saat itu yang bertugas untuk untuk memandunya, yang bertugas untuk merawatnya, menutupin auratnya ya anak-anaknya, orang sekitarnya. Jadi itu Kurnia. Paham Tih? Paham tuh Pak. Silakan yang lain. Mia, siapa lagi Mia? Udah Bapak, tadi punya Biba udah jawab tentang surah itu. Masih ada yang lain silakan. Mia Bapak mau tanya. Malah penanya. Oh malah apa pemakalah yang nanya. Silakan. Boleh. Tentang ini Pak, misalnya kan ada satu teman dia tuh bilang kita nggak boleh pakai baju yang berkerah sama nggak boleh pakai celana nih perempuan karena kata dia tuh tasyabuh gitu sama laki-laki. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan terkait bolehkah pakaian
laki-laki dipakai ya lihat fungsinya dulu ya. Lagi-lagi lihat fungsinya. Ya, pakaian yang khusus dipakai buat laki-laki atau pakaian yang khusus dipakai buat perempuan itu dipakai sebaliknya, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Nah, kalau dia celana tapi celananya itu digunakan khusus buat perempuan, apa salahnya? Tapi kalau ada celananya itu memang khusus laki-laki tapi dipakai apa oleh dia, ya itu yang nggak boleh. Nah, cenderung yang namanya celana perempuan laki-laki itu kan simple. Ya, ya kalau dipakai buat perempuan, pakai perempuan, apalagi perempuannya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, itu otomatis akan ngetat. Ya, akan ngetat. Ya, bisa-bisa sobek tuh celana bapaknya dipakai sama dia. Nah, Bapak, itu ya. masalahnya kekeh, Pak. Dia tuh kekeh nggak boleh gitu. Terus kita Ya udah, gimana nanggep? ya udah terserah dia. Kalau giliran gini loh, yang namanya pendapat tuh nggak bisa dipaksakan. Kalau Anda mengatakan seperti itu silakan aja. Ya, kan berbeda pendapat tuh lumrah aja. Tapi kalau mengatakan pendapat dia yang paling benar, kemudian pendapat kita yang salah, itu yang apa? Yang perlu dikoreksi. Ya kan, yang perlu dikoreksi itu. Kita tuh nggak bisa. Yang namanya kita tuh memaksakan pendapat kita bagi orang lain itu nggak bisa. Membuat pendapat kita diterima sama dia, ya apa nggak bisa. Perbedaan pendapat tuh di sini ada 36 orang, masing-masing mempunyai pendapat tersendiri. Ada yang mendukung pendapat si A, ada yang mendukung pendapat si B, tapi dalam mendukung pendapat itu dia punya sedikit perbedaan di sana, itu wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Nggak usah dipusingkan hal apa seperti itu. Ya, nggak usah dipusingkan. Ya, Pak. Baik, Bapak, terima kasih. Tugas kita tuh hanya menyampaikan. Ya, dalam Al-Qur'an itu dijelaskan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik, itu kan serulah manusia untuk berangkat haji. Itu kan Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana supaya aku akan berteriak sementara suara kecil? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu cuma menyeru, berteriak, menyampaikan risalah. Soal itu tersampaikan atau tidak itu haknya Allah. Ya, nggak bisa kita maksakan. Ya, Hasan. Kamu maksakan bahwa pendapat kamu harus sesuai harus diterima oleh orang yang mempunyai pendapat berbeda, nggak bisa. Cuman ya semuanya kan harus disampaikan dalilnya apa. Kalau ada orang mengatakan dia nggak boleh, ya udah itu hak dia. Silakan kamu nggak pakai seperti itu. Tapi jangan paksakan juga saya ngikutin pendapat kamu. Kan begitu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah berkata, la yusolliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraisyah, kata Rasulullah SAW. Ya, ketika dalam peperangan menaklukkan Bani Quraisyah, yang ada salah satu orang pun di antara kalian yang sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraisyah. Ya, tapi hadis itu ketika pas pelaksanaannya, sebagian sahabat ada yang ketika masuk waktu asar langsung sholat di jalan, ada yang sebagiannya sholatnya di Bani Quraisyah. Ya, yang sholat di Bani Quraisyah itu waktunya sudah habis, sudah selesai waktu asarnya. Ya, selesai waktu asarnya. Nah, kedua yang dilakukan oleh Rasul itu, ya lihat, bahasa Rasul itu satu, tapi prakteknya itu dua yang dipraktek oleh sahabat. Ya, tapi uniknya sahabat yang sholat di jalan tadi itu nggak nyalahin sahabat yang sholat di Bani Quraisyah walaupun habis waktunya. Ya, sahabat yang sholat di jalan yang tepat waktu tidak menyalahkan sahabat yang sholat di Bani Quraisyah walaupun habis waktunya. Sahabat yang sholat di Bani Quraisyah tidak menyalahkan sahabat yang sholatnya di jalan tepat waktu walaupun tidak sesuai perintah Rasul. Ya kan, dua-duanya nggak ideal sebenarnya. Yang sholat di jalan itu tidak sesuai dengan perintah Rasul. Yang sholat di Bani Quraisyah dia sesuai perintah Rasul, tapi waktunya habis. Waktu udah selesai. Iya, udah habis waktu asarnya. Sama-sama tidak idealnya. Dilapor kepada Rasul. Rasul kejadian seperti ini. Rasul senyum aja. Ya, yang makanya menyikapi perbedaan itu ya tidak bisa yang namanya perbedaan itu ditanggapin ataupun disikapin dengan emosi.
Ya, orang-orang yang menyikapi perbedaan itu dengan emosi, ya dia kemungkinan besar masuk dalam salah satu daripada dua hal. Pertama, dia nggak tahu ilmunya. Ya, yang kedua dia sombong. Ya, dia maksakan. Pertama, dia orang yang nggak tahu ilmunya, ya kurang baca. Yang kedua karena sombongnya dia, keras hatinya. Pilihan apa? Dua itu aja. Karena dia kurang baca atau karena dia keras hatinya, itu aja. Silakan, masih ada? Sudah terjawab semua, Pak. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Pak, saya mau bertanya. Apa, Nur? Anissa? Kalau misalkan anak perempuan yang nggak berhijab ya, berarti kan ditanggung sama ayahnya ya. Terus itu ada yang bilang itu kalau misalkan nggak berhijab anaknya, terus ayahnya itu masuk ke neraka gitu. Itu benar apa gimana? Ya, selama ayahnya tidak mengingatkan, itu ya kena hukumannya. Tapi kalau ayah sudah mengingatkan, ya lepas apa. Lagi-lagi kembali kepada ya in ana ilal balaghul mubin, aku hanya menyampaikan saja. Sama juga orang tua juga batasnya menyampaikan. Ya, kalau sudah dia wakil balik, ya itu dia sudah menentukan sudah dibebani beban taklim masing-masing. Ya, sama tugasnya Rasul itu tugas apa? Hanya menyampaikan. Soal ada yang mengikuti, ada yang kafir sebagian, ada yang tidak mengikuti, ya itu sudah lepas tanggung jawab di sana. Yang jelas, ya perintah Allah SWT itu ya menyerukan, ngajak dalam surah dalam surah Al-Maidah itu kan dijelaskan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, ya wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ya, wahai Rasul, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan, sampaikan. Didik terus, diingetin terus. Makanya mendidik anak itu, generasi itu, ya itu nggak ada kata bosannya sebenarnya. Ya, nggak ada kata bosannya. Ya, hari ini mungkin dia nggak mau ngikutin, ya besok diingetin lagi. Mana tahu ketika di saat hidayah Allah itu datang, ya dia menutup auratnya. Ya, yang jadi masalah itu kalau orang tuanya bosan dia ngingetin. Ya, seorang orang tua itu tugas mendidik anak itu bukan hanya batas ketika seorang anak perempuan itu dinikahi oleh laki-laki selesai apa urusannya, enggak gitu juga. Soal tanggungan secara garis besarnya memang iya, tapi secara praktek, secara aplikasinya, ya, Nabi Zakaria itu, ya bukan Nabi Zakaria, Nabi Yakub itu, ya menyampaikan pendidikan itu sampai hadro Yaqubal maut. Ya, silakan dibuka di akhir juz 1 tuh. Am kuntum syuhada idh hadro Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Kan gitu kan. Tidakkah kamu menyaksikan tatkala Nabi Yakub tatkala kematian menghadiri Yakub, datang pada Yakub, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah mati nanti. Nah, itu masih nasihat terakhir testing terakhir ataupun ujian terakhir Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada nanti. Nah, orang tua yang sukses mendidik anaknya, dijawab oleh anak-anaknya, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun, dan kami jadi orang muslim. Kan gitu. Jadi pendidikan itu ya tetap ya diingatkan terus. Kalau dia bosan ingatkan, ya situlah orang tua ataupun tidak menasihatin anaknya, di situ letak ikopnya orang tua bagi yang tidak mengingatkan anaknya untuk menutup aurat. Gitu ya. Sehingganya sampai anak itu udah meninggal, orang tua masih mengingatkan, ya lepas beban orang tua. Tapi kalau orang tuanya bosenan, ya nggak sabaran, makanya sabar penting sabar itu. Kata-kata sabar itu bukan hanya sabar menerima aja. Sabar itu termasuk dalam kaitan kita marah pada saat itu
Itu juga sabar. Sabar ngingetin terus. Kan begitu, yang namanya sabar itu. Ya, sabar itu bukan artinya kita sabar, diemin, ya enggak gitu juga. Yang namanya sabar itu ya ada apa? Ada unsur ngomel juga, ada unsur marah-marahnya juga. Itu termasuk apa dalam kategori apa? Sabar juga. Sabar ngingetin. Kadang-kadang nggak sabar, udahlah capek saya apa ngingetin terus, udah berbuih apa, kalau bahasa orang apa, orang Medan sana, siapa orang Medan di sini, udah berbuih muncungku udah, iya capek apa ngingetin ya, bosan aku buat kan begitu. Nah jadi nggak gitu, itu ya Anissa. Iya Pak, Ada lagi? makasih Pak. Masih ada, silakan. Cukup. Miftah, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ada. Oke, Habibah, masih ada pertanyaan Habibah? Ya ada. Saya kira cukup. Sudah jam 11:15. Semoga ada manfaatnya pembahasan hari ini. Ala kulli hal, yang namanya pakaian itu lihat tuntunan dari Al-Qur'an dan hadis bagaimana. Pakaian itu yang harus dilihat pertama kali ya menutup aurat atau tidak. Ya menyerupain pakaian yang lain atau tidak. Lihat dari fungsinya ya. Lihat dari fungsinya, bukan trennya, bukan modenya. Karena mode itu bisa berganti. Tahun ini modenya ke barat, tahun besok sudah ke Cina, tahun besok lagi sudah ke India, tahun besok lagi sudah ke Korea, tahun besok lagi mungkin sudah ke Jawa, tahun besok lagi berubah lagi ke suku Baduy mungkin. Nah, jadi kalau kita ngikutin tren itu nggak akan habis-habisnya jelita, nggak akan habis-habisnya. Ya dulu kacamata itu cenderung kecil-kecil, ya kemudian berubah besar lagi. Dulu celana laki-laki itu ya bawah itu gede. Nah, dikenal dengan pakaian celana cutbray namanya. Sekarang biasa aja. Ya. Terus beralih lagi celananya ujungnya kecil. Nanti beralih lagi besar lagi bawahnya. Ya orang-orang yang tidak punya prinsip itu pasti akan ngikutin modenya. Yang dilihat modenya, bukan fungsinya. Makanya lihat fungsi daripada pakaian tersebut. Selama dia berfungsi menutup aurat, tidak menampakkan auratnya, nah itu nggak apa-apa. Ya, itu saja. Mari kita tutup baca hamdalah, alhamdulillah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak.